Pada video ini saya akan berbagi informasi mengenai cara membuat REST API dengan Node.js dan Express. Simak videonya sampai selesai untuk memahami proses membuat REST API dengan Node.js dan Express dalam pembuatan suatu aplikasi backend. Baik teman-teman, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat root patch by ID. Ini digunakan ya untuk mengedit data. Jadi tujuannya untuk mengedit data berdasarkan ID yang diberikan. Nanti kita akan mempraktek membuat script untuk membuat root patch-nya menggunakan ID. Kemudian kita akan coba untuk mengedit data atau testing, dan kita akan melihat hasilnya menggunakan Postman ya teman-teman. Baik, kita langsung aja ke editornya. Strukturnya mirip ya dengan root lainnya, hanya bedanya dengan hanya namanya aja ya. Jadi sama-sama menggunakan parameter ID. Jadi kita bisa menggunakan yang ini. Oke, kita copy ke bawah, tinggal kita ganti delete jadi patch saja. Oke, sama-sama menggunakan ID. Lalu prosesnya kita ubah ya, kita ubah nah, karena dia mencari dulu ya, jadi mencari dulu data yang mana yang mau diubah, maka logikanya sama dengan yang get ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa copy yang ini. Oke, langsung pindahkan ke sini aja. Setelah ketemu di found user datanya ketemu yang dicari, maka datanya diubah ya teman-teman. Cuman kita membutuhkan variabel-variabel yang dikirimkan oleh browsernya ya. Jadi kalau patch itu kita bisa mengubah, misalkan tempat lahirnya aja yang diubah, atau usianya aja, atau jenis kelaminnya aja, atau namanya aja ya, atau semuanya, empat-empatnya bisa gitu teman-teman. Maka dari itu kita butuh 4 variabel. Jadi ada nama, tempat lahir, usia, jenis kelamin ya teman-teman. Nama, tempat lahir pasti, usia, lalu jenis kelamin. Ini kita dapatkan dari rect.body ya teman-teman. Jadi kita membaca dari body. Oke. Setelah kita tambahkan ini, maka di bagian sini kita akan coba untuk membuat suatu kondisi. Jika ada nama yang dikirimkan, maka found user titik nama akan dirubah menjadi nama ya. Oke, yang dikirimkan. Oke, sama seperti ini. Begitu juga dengan tempat lahir, usia, jenis kelamin ya. Kita tinggal copy paste aja. Kita bisa copy untuk menyederhanakannya ini, karena hanya satu komen, kita nggak perlu kurang awal ya if-nya. Dan gini aja biar satu baris, biar lebih rapi. Oke, kita tinggal copy aja ke bawah teman-teman. Oke, 4 ya. Oke, yang ini tempat lahir teman-teman. Oke, ini juga. Ini juga. Yang ini usia. Yang ini juga usia. Oke, terakhir jenis kelamin ya teman-teman. Yes, ya betul. Juga jenis kelamin. Oke, jadi logikanya dia akan menerima kiriman data dari body, lalu kita tampung di dalam variabel ya. Variabel ini ada 1, 2, 3, 4 variabel. Nama, tempat lahir, usia, jenis kelamin. Oke, setelahnya kita akan mencari ya di data ini users, data mana yang sesuai ID-nya ya. Oke, jika ditemukan
Misalkan yang ini ya, maka ini akan dimasukkan ke dalam suatu variabel found user. Oke, nah selanjutnya akan ada kondisi jika namanya dikirimkan oleh body, maka namanya akan diganti dengan nama yang baru. Tempat lahir sama, jika dikirimkan if tempat lahir, maka found user tempat lahir sama dengan tempat lahir. Begitu juga seterusnya. Terakhir kita akan menampilkan bahwa proses edit sudah selesai dilakukan. Jadi proses editnya di sini teman-teman. Ya. Oke, kita sekarang akan coba demokan di Postman untuk patch-nya ya. Patch kita menggunakan localhost users. Oke, kita tentukan mana yang mau kita ubah. Oke, kita restart dulu ya. Oke, kita tentukan mana yang mau kita rubah. Lalu kita ID-nya kita copy, misalkan saya mau pilih ID yang ini, mau saya rubah namanya. Kita copy ke sini. Lalu kita ke body, bagian body kita ke bagian yang raw data, lalu kita pilih yang JSON. Oke, di sini kita akan kirimkan data yang mau kita rubah, yaitu nama ya. Saya mau rubah namanya menjadi Fajar aja gitu. Oke, proses edit data sudah berhasil dilakukan. Oke, setelah itu kita akan coba cek apakah datanya sudah berubah. Oke, namanya sudah berubah menjadi Fajar gitu ya. Oke, jadi teman-teman di sini kita sudah berhasil merubah data. Oke, menggunakan root patch. Oke. Mungkin saya mau merubah tempat lahir saya menjadi Yogyakarta. Oke, sudah selesai. Dan sini saya cek, nah sudah berubah menjadi Yogyakarta. Gitu ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil mengubah datanya. Atau saya kalau mau mengubah tempat lahir dan misalkan usia, yang misalkan usia saya juga mau diganti. Oke, menjadi berapa? 29 katakanlah. Oke, sudah dilakukan. Kita coba apakah betul. Oke, tempat lahir Yogyakarta, usia 29 tahun. Jadi kita bisa mengirimkan lebih dari satu field teman-teman. Nah di sini akan dikondisikan jika ada pengiriman nama, maka nama akan dirubah. Jika ada pengiriman tempat lahir, maka akan dirubah juga. Dan juga usia dan jenis kelaminnya gitu teman-teman. Jadi kita sudah berhasil menerapkan bagaimana kita membuat patch ya, root patch. Kita sudah belajar menggunakan patch dan sudah mendemokannya. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar untuk membuat controller. Jadi teman-teman, pada latihan sebelumnya kita menggabungkan ya semua kode untuk roots dan juga logiknya di dalam satu file. Sebetulnya itu kurang baik teman-teman, jadi kita sebaiknya harus memisahkan antara logic dengan rootnya. Oke, dan logic nanti kita akan pindahkan ke controller gitu teman-teman, jadi kita punya pemisahan gitu. Oke, tujuannya untuk memisahkan root tentunya dengan logic pemrograman, sekaligus juga untuk merapikan kode programnya teman-teman ya. Terus nanti kita apa yang akan kita lakukan? Pertama kita akan membuat directory dulu, controller. Lalu kita akan membuat file controllernya, lalu kita akan memindahkan script logic dari root ke controller. Lalu kita akan melakukan testing untuk semua proses ya, mulai dari get,
post, delete, sama patch-nya kita akan paste lagi. Baik teman-teman, kita langsung ke editor kita. Oke, sekarang kita ke sebelah kiri ya, kita akan tambahkan satu directory baru, yaitu controllers gitu ya, karena terdiri dari banyak controller nantinya. Tapi pada latihan ini kita cuma punya satu. Kita bikin file yang namanya di users saja, users. Oke, letaknya di dalam directory controller ya teman-teman. Oke, jadi pada prinsipnya nanti kita akan coba memindahkan semua logic yang ada di sini, yang ada di root sini, ke controller aja. Oke, yang pertama kita function untuk get ini, kita copy aja bagian functionnya ya teman-teman, yang bagian callbacknya. Jadi setelah tanda koma itu ada function callback, nah itu kita copy dari situ sampai ke kurung awal terakhir ya. Kita kalau nggak copy, langsung aja di cut aja nggak apa-apa teman-teman. Oke, cut aja. Langsung di sini kita akan paste ya di sini. Oke, di sini tinggal kita beri nama functionnya const get all user teman-teman ya, karena kita di sini menampilkan semua data user. Oke, functionnya namanya get all user aja. Oke, kalau sudah, di depannya kita langsung export aja teman-teman. Export, karena function ini nantinya akan dipakai di rootnya. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, sedangkan di sini nanti kita akan import ya. Oke, kalau sudah, kita copy aja nama functionnya, lalu kita paste di sini ya, untuk menggantikan yang tadi. Nah, jadi lebih rapi teman-teman, jadi lebih pendek gitu, jadi lebih rapi untuk rootnya. Kita akan lakukan semuanya. Untuk yang function-functionnya, logiknya kita pindahkan semuanya ya. Yang kedua, kita get by ID di sini, langsung kita export aja ya. Nama functionnya get user by ID aja. Oke, langsung kita di sini paste-nya, gitu ya teman-teman. Oke, kalau sudah, di sini kita copy, balik ke sini, kita paste di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba yang delete. Oke, kita langsung pindahkan ke sini aja ya teman-teman. Export, const ya, delete user by ID, gitu ya teman-teman. Kita copy dari sini, balik lagi ke sini. Oke, jadi lebih rapi. Sekarang yang patch sampai sini ya teman-teman. Kita pindahkan ke controller. Const update user by ID. Oke, langsung di sini. Oke, gitu. Kita copy, lalu kita paste di sini. Oke, terakhir yang post ya. Terakhir yang post, kita export di sini. Namanya insert user, sama dengan kayak gitu ya teman-teman. Oke, kalau sudah, kita save ya, kita save. Lalu jangan lupa kita harus memindahkan import yang di sini, yang untuk UUID-nya kita pindahkan juga teman-teman ke sini. Dan juga bagian datanya teman-teman ya, biar nanti terbaca.
datanya kita masukkan di sini. Users, oke. Karena ini sudah diekspor ya, kita tinggal melakukan import aja di sini ya teman-teman. Jadi ditambahkan import ya semuanya. Karena lebih dari satu kita pakai kurung awal ya. From controllers ya, users ya, CS gitu ya. Apa aja yang kita import ya semuanya ya teman-teman, mulai dari get all user, lalu get user by ID, lalu apa lagi teman-teman, delete user ya, delete ya, lalu update ya, lalu insert. Oke ya, semuanya sudah ya. Oh sorry, ini belum di copy ya teman-teman ya, masukkan di sini ya. Oke, terus kita rapiin sedikit. Oke, selesai teman-teman. Jadi kita sudah punya pemisahan di sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat betapa rapi ya di sini, betapa singkatnya rootnya. Jadi setiap kali ada pemanggilan root ini, maka akan dilarikan langsung ke function ini itu teman-teman ya. Functionnya ada di controller, jadi logiknya ada di dalam controller gitu teman-teman. Jadi kita sudah cukup baik di sini memisahkan antara root dengan controller. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba tes ya, karena kita sudah membuat pemisahannya. Maka apakah ini jalan? Oke, kita akan tes satu-satu ya. Oke, sekarang kita coba jalankan npm startnya, servernya kita nyalakan lagi, lalu kita ke postman ya teman-teman. Nah, di postman ini tinggal kita send ya. Untuk yang getnya dulu kita get usernya. Nah, oke, sudah muncul teman-teman ya, status 200. Oke, datanya ada 3, Fajar Nugroho, Jarwo, dan Aviani, sesuai ya dengan yang ada di sini. Oke, gitu. Misalkan kita tes ya, nama terakhir saya ganti Bella, Aviani kita ganti Bella. Apakah betul nanti berubah? Oke, berubah ya, berarti betul ya. Oke, untuk menampilkan semuanya udah oke. Kita sekarang coba tampilkan data by ID. Oke, kita copy aja, kita paste di sini ya. Coba kita tampilkan. Oke, betul ya. Ya, jadi tampil. Jadi yang ini juga root yang ini sudah jalan juga, sudah nyala, sudah bekerja. Oke, sekarang yang hapus, yang post dulu deh ya, yang post dulu. Jadi kita akan tambahkan satu orang ya. Coba, namanya Ahmad lahirnya Cilegon, usia 27, jenis kelamin pria. Kita coba tambahkan, send. Oke, data user sudah ditambahkan, status 200 ya, statusnya 200. Lalu kita coba tampilkan semua data user. Apakah Ahmad ada? Oke, Ahmad ada ya, berarti jalan ya untuk insertnya. Nah, sekarang hapus. Saya akan coba hapus yang namanya Bella ya. Coba by ID, karena by ID saya copy ID-nya ya di sini. Saya akan coba hapus, send. Oke, proses hapus data sudah berhasil dilakukan. Sekarang saya tampilkan semuanya, harusnya dia tidak muncul lagi ya, yang namanya Bella. Oke, tidak muncul ya, hanya ada Fajar, Jarwo, dan Ahmad. Jadi dia sudah terhapus, berarti sudah betul untuk hapusnya. Yang terakhir update ya. Oke, terakhir update. Saya mau coba ganti tempat lahirnya Jarwo. Misalkan
Tempat lahirnya akan saya buat jadi Bandung, usianya saya buat jadi 25. Oke. Sorry. Oke, di sini tempat lahir saya akan buat jadi Bandung. Lalu ini saya akan buat jadi 25. Apakah bisa? Send ya. Oke, proses edit data sudah berhasil dilakukan. Status 200. Coba kita tampilkan. Ya, Jarwo sudah berubah ya, nama tempat lahirnya Bandung, usia 25. Oke, teman-teman, berarti kita sudah berhasil untuk memindahkan logic dari file root ke controllernya. Oke, demikian teman-teman. Jadi kita sudah berhasil ya menyederhanakan. Teman-teman bisa lihat sendiri scriptnya jadi lebih sederhana di bagian root, sedangkan logic juga lebih rapi ya. Di sini hanya ada logic ya, gitu teman-teman. Baik teman-teman, sekarang saya akan sedikit menjelaskan mengenai struktur directory. Di struktur directory pada aplikasi backend itu secara umum ya, dia akan terdiri dari beberapa directory. Oke, kita sudah punya directory controller, lalu routes ya, dan beberapa file pendukung ya. Ya, ini sudah cukup baik. Tapi untuk pembuatan aplikasi yang sebenarnya nanti akan banyak tambahan directory ya. Jadi akan ada pengumpulan file-file di directory tertentu. Nah, ini akan saya jelaskan. Oke, yang pertama itu direktorinya adalah app ya, singkatan dari application. Biasanya direktori ini berisi logika inti ya aplikasi Anda. Jadi aplikasi teman-teman akan dimasukkan di sini. Jadi termasuk dari controller tadi. Jadi direktori controller ini dan routes nanti akan masuk ke ini direktori app tadi ya, teman-teman ya. Jadi controller itu berisi file-file yang mengelola logika bisnis dan interaksi dengan data. Jadi yang tadi yang saya jelaskan di pelatihan sebelumnya itu, dia sudah berisi hanya logika bisnisnya aja ya. Ya, tidak ada routes dan juga tidak ada model di sana. Oke, yang kedua adalah models. Nah, kita belum buat nih. Nanti akan di video selanjutnya saya akan coba jelaskan mengenai models. Jadi models ini, direktori ini berisi definisi model untuk objek data yang digunakan dalam aplikasi. Misalkan jika nanti kita sudah menggunakan database seperti Postgre, MySQL ya, SQL Server, nanti kita bisa definisikan setiap tabel-tabel itu menjadi setiap model gitu ya. Dan itu akan bisa digunakan di semua logic yang membutuhkan akses ke tabel-tabel atau model itu. Jadi reusable banget ya. Oke, yang selanjutnya routes ya, atau routes itu berisi file-file yang menangani rute dan permintaan HTTP. Jadi kita sudah buat tadi routes, sudah kita latihkan di sini. Routes isinya adalah routes ya, masing-masing routes ke function-function atau proses-proses tertentu. Oke, yang berikutnya adalah directory middlewares. Middleware ini directory berisi middleware custom yang dapat digunakan dalam aplikasi teman-teman ya. Jadi kalau biasanya berdasarkan pengalaman saya, middleware ini kadang-kadang bisa berisi kayak file-file untuk proses authentication segala macamnya ya. Nanti akan bisa digunakan di routes gitu. Oke, jadi di antara ini path ini dan function ini bisa disisipkan satu parameter tambahan yaitu middleware gitu teman-teman. Nanti di video selanjutnya saya akan coba jelaskan. Oke, yang terakhir utils, ini berisi file-file utilitas yang dapat digunakan seluruh aplikasi. Ya, utils ini biasanya berisi kayak kelas-kelas tertentu ya teman-teman. Misalkan teman-teman butuh function untuk mengconvert data ya, misalkan tahun bulan tanggal menjadi tanggal bulan tahun seperti itu. Bisa juga untuk konversi nilai mata uang seperti itu. Nanti seluruh function-function yang sifatnya itu pendukung itu dimasukkan ke dalam utils gitu teman-teman. Oke. Lalu bagian kedua adalah config. Config ini singkatan ya dari configuration ya teman-teman. Jadi directory ini berisi konfigurasi untuk aplikasi teman-teman ya. Oke. Di dalamnya biasanya ada database
.js. Ini biasanya untuk koneksi ke dalam database. Contohnya juga ada server.js untuk file konfigurasi server Express dan middleware tambahan. Itu biasanya nanti kalau teman-teman sudah deploy di server, maka ada yang namanya server.js. Ini bisa dipakai untuk menyimpan seluruh konfigurasinya. Oke. Lalu yang berikutnya, bagian yang ketiga adalah public ya. Direktori ini berisi file-file statis ya teman-teman ya, yang dapat diakses publik seperti CSS, gambar, dan JavaScript. Jadi teman-teman kalau nanti membuat suatu aplikasi, misalkan ada upload foto dari user, bisa ditaruh di bagian public sini ya. CSS juga begitu. Lalu bagian yang keempat adalah views ya. Views ini direktori ini berisi tampilan-tampilan yang digunakan dalam aplikasi teman-teman ya. Jadi misalkan bagian front end-nya juga butuh menyimpan bagian tampilan di aplikasi backend, bisa juga. Jadi kita buat suatu directory views, tapi ini bersifat opsional teman-teman. Lalu yang bagian yang kelima adalah test ya. Direktori ini berisi file-file pengujian untuk menguji fungsi dan fitur aplikasi teman-teman. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman sudah deploy aplikasinya dan sudah running well gitu ya. Nah itu ketika kita akan melakukan uji coba testing, itu kita bisa melakukan di dalam direktori ini. Oke, bagian yang keenam env.env ya. Teman-teman mungkin sudah tahu, bagi yang sudah tahu, file ini berisi variabel lingkungan seperti kunci API, koneksi database, dan pengaturan lainnya. Jadi lingkungan maksudnya environment ya. Jadi environmentnya ya, apakah apakah fase developer ataukah production, nanti bisa diatur di file env ini, dan juga koneksi database dan pengaturan lainnya. Oke, bagian yang ketujuh git ignore ya. Kalau teman-teman nanti bekerja bersama tim ya, teman-teman pasti pakai namanya version controller seperti git ya. Nanti biasanya di dalam git itu ada namanya .git ignore. Ini untuk file ini berisi daftar file dan direktori yang harus diabaikan oleh git saat mengelola kode sumber. Jadi kalau teman-teman punya suatu settingan tertentu yang sudah fix ya, tidak perlu di update itu, kita masukkan ke dalam git ignore teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau share proyeknya ke tim ya, dan akan dikerjakan bersama, jadi file-file itu tidak akan ikut terupdate gitu teman-teman. Oke, yang bagian yang ke-8 package JSON ini sudah default ya. Dia selalu ada ketika ada aplikasi yang menggunakan Node.js, pasti dia akan membuat package JSON ya. Di situ akan berisi seluruh library yang ada di aplikasi kita gitu. Oke, yang terakhir server.js ya, atau file utama untuk menjalankan server Express dan mengkonfigurasi aplikasi. Jadi kalau kita pakainya index.js ya, nanti bisa dirubah juga dengan server.js ya. Jadi ini adalah struktur directory yang secara umum digunakan. Jadi teman-teman kalau bisa kita menyesuaikan dengan struktur directory yang secara umum dipakai ya sebagai standar untuk pembuatan aplikasi. Baik teman-teman, sekarang saya akan sedikit menjelaskan mengenai keuntungan dari penerapan struktur directory yang diimplementasikan dalam pembuatan aplikasi teman-teman ya. Yang pertama, organisasi file akan menjadi lebih baik ya, karena membantu pemeliharaan sistem. Jadi kalau teman-teman punya direktori yang sudah umum dipakai seperti routes, controller, dan segala macamnya, itu nanti akan terjadi organisasi yang baik dalam aplikasi teman-teman. Jadi akan lebih mudah dipelihara ya untuk kedepannya. Oke, lalu skalabilitas lebih baik ya, mudah untuk menambahkan fitur-fitur baru pada sistem. Jadi kalau nanti teman-teman ingin menambahkan fitur-fitur baru ya pada aplikasi teman-teman, akan lebih mudah, akan bisa ditambahkan skalabilitasnya ya. Itu lebih mudah ya, karena tinggal menambahkan, misalkan saya mau buat routes baru ya, tinggal ditambahkan aja rootesnya di dalam directory routes, dan jika ada controllernya ditambahkan juga di sini gitu. Jadi kita mengikuti standar yang sudah diterapkan di sini.
akan lebih mudah skalabilitasnya. Oke, yang ketiga, kita memudahkan kolaborasi antar developer untuk pengembangan sistem bersama. Jadi teman-teman kalau nanti akan bekerja bersama tim ya, yang terdiri dari berbagai macam developer, itu akan memudahkan ya, karena strukturnya sudah standar. Oke. Yang keempat, akan memisahkan dependensi antar file. Jadi memisahkan logika inti, layer untuk akses data, konfigurasi, dan reusable, aspek reusable. Jadi dependensi, jadi gini teman-teman, kayak misalkan routes controller ini ya berhubungan dengan routes ya. Ini kita akan jelas ya, akan jelas sekali. Jadi setiap ada routes pasti ada satu controllernya, jadi akan jelas situ. Jadi hubungan dependensinya akan jelas, apalagi nanti kalau sudah ada yang namanya models. Nah, setiap models itu akan berisi kayak misalkan table itu nanti ada model-modelnya teman-teman, setiap table, dan itu akan reusable sekali, akan bisa digunakan di semua controller yang membutuhkan models itu. Nanti akan di video selanjutnya, jika sudah terintegrasi dengan database, saya akan coba menggunakan models, akan menjelaskan models. Oke, yang terakhir, yang kelima ya, standarisasi ya, karena sudah standar maka mudah diterapkan pada berbagai bidang bisnis, industri, dan komunitas yang berbeda, serta mempermudah developer memahami kode dan workflow system. Jadi jika teman-teman mungkin sudah membuat aplikasi yang secara standar sudah umum dipakai, jika teman-teman mungkin berniat mau pindah ke perusahaan yang baru dan akan menggunakan cara kerja teman-teman di perusahaan yang lama, itu akan sangat membantu sekali teman-teman untuk proses adaptasinya lebih cepat di tim yang baru, karena teman-teman sudah membiasakan diri menggunakan struktur direktori yang standar gitu teman-teman. Jadi akan sangat membantu teman-teman untuk proses adaptasinya di tempat yang baru, ataupun kalau ada mungkin juniornya teman-teman mau bergabung bersama teman-teman untuk membantu teman-teman untuk membuat aplikasi di perusahaannya teman-teman, dia akan lebih mudah untuk mempelajarinya karena kodenya sudah standar. Ya, itu semua keuntungan dari penerapan struktur direktori yang benar. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai video selanjutnya. Untuk topik selanjutnya saya akan coba membuat satu video tutorial bagaimana kita membuat aplikasi backend dengan database PostgreSQL. Yang kedua, saya akan coba membuat aplikasi backend dengan database MongoDB. Ya, MongoDB adalah database yang NoSQL ya teman-teman. Jadi teman-teman, di pelatihan sebelumnya teman-teman sudah saya jelaskan mengenai bagaimana cara membuat REST API untuk beberapa route sederhana seperti get, post, delete, dan juga patch ya. Nah, mudah-mudahan di situ teman-teman sudah mengetahui bagaimana konsep membuat REST API-nya. Baik teman-teman, jika teman-teman menyukai video ini, silahkan dukung channel ini dengan klik like dan share video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.